Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur sama Tuhan buat pertolongan Tuhan di sepanjang hari berjalan ini. Semua karena campur tangan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, Saudara. Sebelum kita beristirahat melalui program Bible and Bed ini, saya berharap kita terus dibersihkan, kita terus didewasakan, kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, malam hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami bersuka cita karena anugerah, pertolongan Tuhan dan keberkatan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Bahkan secara khusus malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita, kita perlu dituntun ya. Kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan, dan kita perlu yang namanya hikmat. Apa itu hikmat Tuhan? Hikmat adalah sesuatu yang kita dapati dari Tuhan, yang kita dapati ketika kita mengenal Tuhan, dan itu yang akan menuntun kita, mengarahkan kita, memimpin kita dalam kita mengambil keputusan, dalam kita menghadapi setiap kebimbangan. Dan itu yang kita perlukan hari-hari ini di dunia yang semakin hari semakin banyak lika-likunya gitu ya kan. Semakin hari semakin banyak orang-orang yang terlihat baik-baik gitu, tetapi di belakangnya rancangkan yang jahat. Terlihat kayaknya maunya nolong gitu, tetapi di belakangnya merancangkan sesuatu yang tidak baik. Nah, kita perlukan hikmat itu. Saya teringat ketika bagaimana Salomo mengambil keputusan bertindak dengan hikmat yang dari Tuhan, Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika dia diperhadapkan dengan kebingungan ketika ada dua orang wanita yang mengaku adalah seorang ibu dari anak bayi yang diperebutkan ya. Namun dengan hikmat dari Tuhan, Salomo memutuskan, oh iya ya, saya kasih begini aja deh supaya terlihat siapa yang asli. Demikian pula kehidupan kita. Kita perlu hikmat dalam menghadapi suami kita yang keras kepala. Kita perlu hikmat dalam menghadapi istri kita yang kadang keras juga. Kita perlu hikmat dalam mendidik anak-anak di zaman sekarang. Kita perlu hikmat dalam menghadapi orang tua yang mungkin kita pikir, ya ini orang tua kolot banget gitu ya kan. Kita perlu hikmat dalam menyikapi setiap hal. Itu sebabnya Alkitab katakan dalam Pengkhotbah 7 ayat 19. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Jadi orang yang memiliki hikmat itu ada kekuatan yang diberikan buatnya, gitu loh. Apapun yang dia hadapi, apapun yang dia sedang diperhadapkan dengan suatu keadaan, dengan orang-orang yang kita nggak tahu apa rencana dia di belakang segala sesuatu. Nah, hikmat memberikan kita kekuatan untuk menghadapi apapun. Itu sebabnya penting sekali untuk hari-hari ini kita memiliki hikmat, Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan hikmat hanya didapat dari takut akan Tuhan. Gak ada didapat yang lain. Gak ada bangku pendidikannya, Saudara. Gak ada bangku pendidikannya, gak ada kursusnya, gak ada. Semua didapat, hikmat itu didapat dari takut akan Tuhan. Makanya Amsal 15 ayat 33 bilang begini. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Ya. Jadi semua itu datangnya dari takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, maka kepadanya ada hikmat. Jadi untuk seseorang mendapatkan hikmat, untuk seseorang dapat menyikapi setiap keadaan, keadaan sulit, keadaan sukar, keadaan yang membuat dia bingung, bimbang, itu cuma didapati dari hikmat. Dan hikmat itu hanya didapati dari takut akan Tuhan. Itu sebabnya penting sekali untuk kita memiliki takut akan Tuhan ini dulu. Gitu loh. Jadi jangan kejar hikmatnya, tapi kejar takut akan Tuhan ya. Karena takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Takut akan Tuhan kita dapati untuk mendatangkan hikmat. Jadi hikmat itu penting, Saudara. Makanya Pengkhotbah 7 ayat 11 juga bilang begini. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Luar biasa kan. Ada orang banyak kejar warisan, tetapi dia lupa bahwa hikmat itu sama baiknya, sama untungnya dengan warisan.
dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Maksudnya orang-orang yang hidup. Sama untungnya orang mendapatkan warisan, sama baiknya orang mendapatkan warisan dengan orang yang mendapatkan hikmat. Hikmat disamaratakan, disejajarkan dengan warisan. Jadi saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan malam hari ini, yuk hiduplah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tuh dikasih hikmat sama Tuhan. Karena hikmat itu datangnya cuma dari Tuhan. Dan hikmat itu yang memampukan saudara dan saya mengambil keputusan di tengah-tengah kebingungan kita. Ada banyak orang bingung menghadapi keadaan hari-hari ini, tapi hikmat menuntun dan mengarahkan kita untuk mengambil sebuah langkah, untuk membawa kita dalam sebuah tindakan yang berasal daripada Tuhan. Saya berdoa sehingga setiap kita, ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita memiliki hikmat. Kita diberikan hikmat dalam mendidik anak-anak kita. Kita diberikan hikmat dalam kita menyikapi setiap situasi keadaan yang kita nggak tahu mesti buat apa. Tuhan yang menuntun dengan cara apa? Hikmat diberikan sama kita. Ya saudara ya, saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan. Kuncinya cuma satu. Ketika kita menyadari pentingnya hikmat dari Tuhan, maka dimulailah untuk hidup takut akan Tuhan. Karena ketika engkau hidup takut akan Tuhan, itu adalah permulaan hikmat. Ketika engkau hidup takut akan Tuhan, itu adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan hikmat di dunia ini yang kita jalani akan memampukan kita untuk menemukan jalan keluar, untuk menemukan tuntunan, untuk menemukan arahan segala sesuatu di tengah-tengah kebingungan dan kebimbangan kita. Kita perlukan hikmat. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkaulah sumber hikmat kami. Engkau yang mengajari kami akan segala sesuatu untuk kami lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan semua dimulai dengan kami hidup takut akan Allah. Karena ketika takut akan Allah ada dalam hidup kami, maka ada hikmat dalam kami mengambil keputusan, dalam kami bertindak, dalam kami berkarya. Hamba berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan hamba layani pagi hari ini melalui program Bible and Coffee, Bible and Bed di malam hari ini. Tuhan tolong setiap kami agar kami tetap terus berjalan dalam kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Sehingga hari-hari hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudaraku. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita.